Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabibun. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita membahas konten aku di episode kali ini, jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan nonton jangan di skip ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu senantiasa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang konten-konten aku selanjutnya. Oke, guys, sore kali ini aku akan ngebahas tentang surat edaran ketentuan penyelenggaraan hajatan atau pesta atau hiburan malam di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, jujur ya, secara pribadi aku menyambut surat edaran ini dengan bergembira karena apa? Aku tahu ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk memutuskan mata rantai COVID-19 yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Jadi gini, aku cerita dikit ya. Berdasarkan ini surat edaran ini berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Forkopimda, tokoh adat Megopak Tulang Bawang, kemudian Majelis Ulama Indonesia, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 di ruang rapat utama lantai 2 Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dari kesepakatan ini menghasilkan ada beberapa poin, di antaranya ada 10 poin. Yang pertama, sambil aku bacakan ya. Yang pertama adalah hajatan atau pesta atau hiburan dibatasi hanya siang hari dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi gini guys, hajatan itu dibatasi waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Maksimal dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Yang kedua, untuk sementara waktu hajatan atau pesta atau hiburan pada malam hari ditiadakan. Sekali lagi, untuk sementara waktu hajatan atau pesta atau hiburan pada malam hari ditiadakan selama masa pandemi COVID-19 terhitung sejak tanggal 3 Januari 2021 ya. Jadi untuk sementara ini dari sekarang sampai di tanggal 2 itu masih boleh ada acara hiburan malam. Tapi mulai tanggal 3 Januari tidak diperkenankan lagi di Kabupaten Tulang Bawang tercinta ini, di Sai Bumi Nengah Nyepur ini tidak ada lagi pesta pada malam hari. Kemudian yang ketiga, undangan dibatasi. Nah, tamu undangan itu dibatasi. Dalam arti kata gini, tamu undangan dibatasi dan dibagi 2 sesi. Ini setuju banget. Tujuannya untuk apa? Ntar aku baca dulu. Oke, undangan dibatasi dan dibagi 2 sesi. Sesi pertama pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Jadi gini, itu yang sesi pertama. Sesi kedua dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Tujuannya apa? Dibagi 2 sesi. Karena pada pesta malam hari, tamu undangan biasa yang datang di Menggala di Kabupaten Tulang Bawang ini akan resepsinya 2 kali tuh, malam hari dan siang hari. Nah, karena malam harinya ditiadakan pestanya, otomatis tamu undangan akan datang di satu waktu yang bersamaan, yaitu di siang hari. Oleh pemerintah dan kesepakatan ini, maka tamu undangan itu dibagi 2 sesi. Sesi pertama dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, kemudian dari jam 12 siang sampai jam 1 itu istirahat. Kemudian sesi kedua itu jam 1 siang sampai jam 6 sore. Cakep banget ini. Cakep, aku suka. Setuju banget. Yang keempat, untuk hajatan atau pesta hiburan yang diadakan sebelum tanggal 3 nih, masih berlaku dari kemarin-kemarin sampai sebelum tanggal 3, maka waktu pelaksanaan dibatasi sampai dengan 11 malam. Ya. Sekali lagi, untuk hajatan atau pesta atau hiburan yang diadakan sebelum tanggal 3 Januari 2021, maka waktu pelaksanaan dibatasi sampai pukul 11 malam. Oke. Yang kelima, selalu menerapkan protokoler kesehatan dengan cara 3M. Yang pertama, memakai masker atau face shield, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau sesering mungkin menggunakan hand sanitizer,
Dan yang ketiga, menjaga jarak aman minimal 1 meter. Yang keenam, penyelenggaraan hajatan atau pesta atau hiburan wajib menyiapkan tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, termogan, kemudian masker, dan mengatur jarak kursi minimal 1 meter. Nah, ini buat yang Sohibul Hajat, disiapkan tempat cuci tangan berikut sabun cairnya di pintu masuk kiri kanan atau pintu 1, pintu 2. Itu wajib. Kemudian menyiapkan minimal 4, ini minimal, saran dari aku sih sebenarnya, minimal 4 termogan. Jadi sebelum tamu undangan masuk ke dalam pintu masuk 1 atau pintu masuk 2, itu dicek dulu dengan termogan berapa suhunya, kemudian ya, ngerti kan? Kemudian menggunakan menyiapkan masker, dan ini yang paling penting. Sohibul Hajat melalui panitia itu mengatur tempat duduk tamu undangan itu dari satu kursi ke satu kursi selainnya, depan, belakang, kiri, kanan itu minimal 1 meter. Ajib ini guys, ajib. Dan yang ketujuh, tempat cuci tangan berada di area pintu masuk dan pintu keluar, atau pintu 1 atau pintu 2 tadi ya. Kemudian yang kedelapan, prosesi salam-salaman ditiadakan. Nih, penting banget. Jadi buat tamu undangan yang ingin memberikan ucapan selamat atau foto dengan pengantin, tidak diperkenankan bersentuhan tangan atau kontak tangan langsung atau berjabat tangan dengan pengantin atau ibu kiri kanan ya, ibu bapak mertua ya. Kemudian seminimal mungkin untuk berfoto selfie itu cukup dengan kameramen yang ada di depan, petugas video syuting dan kameramen yang ada di depan ya guys. Kemudian 9, nih penting, bila mana himbauan di atas tidak diindahkan, maka lurah atau kepala kampung melaporkan yang bersangkutan, Sohibul Hajat, dan pemilik organ atau pemilik organ. Ya, jadi kasihan nih jadi pemilik organ ya, pemilik sound systemnya maksudnya ya. Sound system berikut pemilik organ dilaporkan, kepala kampung melaporkan Sohibul Hajat serta pemilik organ atau sound system ini kepada Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan dan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat kabupaten untuk diberikan sanksi. Nah, diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses secara hukum. Guys, catat poin nomor 9. Dan yang terakhir, agar mensosialisasikan himbauan ini kepada seluruh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Makanya sengaja aku buat konten ini, aku membantu pemerintah untuk mensosialisasikan himbauan surat edaran kesepakatan ini, MOU ini, kepada masyarakat. Bagi teman-teman yang menonton channel aku ini, marilah bersama-sama kita mendukung pemerintah. Kita tanamkan kesadaran dalam diri kita bagaimana caranya kita berbuat untuk memutuskan mata rantai COVID-19 yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Semoga kita bersama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut penyakit ini, mencabut virus ini dari muka bumi agar kita hidup kembali normal seperti sedia kala. Karena apa guys? COVID-19 ini ada pada Desember 2019. Saat ini Desember 2020. Jadi itu virus sudah ada di dunia ini sudah 1 tahun. Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita, keluarga, orang-orang terkasih sekeliling kita, yakni dengan cara 3M tadi. Menggunakan masker atau face shield jika keluar rumah. Kemudian sesering mungkin jika dari keluar rumah kita sampai ke rumah kita, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir kurang lebih 20-30 detik. Kemudian yang ketiga, jika memang tidak bisa menghindari kerumunan, hindarilah kerumunan dan atur jarak minimal 1 meter. Guys, hanya ini dulu informasi yang bisa aku berikan. Jangan lupa sekali lagi ingatkan, bantu konten aku dengan cara, nih konten aku, channel aku Irfan RM Channel, dengan cara subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu senantiasa mendapatkan pemberitahuan video atau konten aku selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.